Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Mar'ah karya Syekh Adil Hasan Yusuf Al-Hamd rahimahullahu taala, dan kita sampai di hadis yang keberapa? 83. Baik, berarti benar tentang hak asuh. Baik, di dalam Islam ada bab yang semestinya kita ketahui ya teman-teman. Apa yang semestinya kita ketahui? Di antaranya ilmu yang berkaitan dengan hak asuh, ilmu yang berkaitan dengan pengasuhan anak-anak. Itu harus kita ketahui. Atau dalam bahasa Arabnya disebut ahkamul hadanah. Boleh ditulis. Ahkamul hadanah. Hadanah. Sudah? Itu namanya pengasuhan. Dan di dalam Islam, pengasuhan ini dibagi ke dalam beberapa pembagian. Disebutkan bahwa di antara pembagiannya adalah yang pertama, at-tiflu mundu wiladatihi wa hatta bulughihi sinnut tamyiz. Fi hadhihi sin takunul hadana lin nisa'i mutlaqan. Ya, ada anak yang dia baru dilahirkan, ya, sampai ketika mereka sudah balik, maka di dalam Islam pengasuhan itu ada pada haknya ada pada diri seorang ibu. Haitsu anna at-tifl fi hadhihi al-marhala min al-'umr fi hajati ila al-hanan wa naw'in min ar-ri'ala la yuqaddiru 'alaiha illa an-nisa. Penyebabnya apa, Bu? Kenapa hak asuh itu dari anak lahir sampai dia balik di dalam Islam diberikan kepada para bunda, para ibu? Karena seorang ibu itu mengetahui bagaimana cara mengasuh anak. Ya, gimana, Bu? Dan Allah yang telah memberikan fitrah itu kepada kaum wanita. Apa di antara fitrah yang dimiliki kaum wanita ibu-ibu dalam mengasuh anak itu? Menyusui, terus melahirkan, menyusui, lemah lembut, sabar, ya kan, Bu? Bapak-bapak disuruh ngasuh anak, ya, itu kira-kira sabar napa mboten? Ndak, ya. Bisa-bisa anaknya ditinggal nangis, owe-owe gitu ya, ndak tahu harus bagaimana. Dan saya tuh pernah dengar dari suami, kata suami ada yang pernah curhat, ternyata ada bapak-bapak itu ditinggal wafat oleh istrinya. Ya, dan itu terjadi. Kan yang namanya baru ditinggal wafat ya ibu-ibu, kadang kan yang namanya, ya tapi macam-macam. Ada laki-laki yang nggak segera bisa move on gitu ya. Dan itu tuh akhirnya Ikhwan ini, laki-laki ini berusaha untuk mengasuh anaknya masih kecil-kecil. Beliau itu sebenarnya pengen setia kepada istrinya, nggak mau nikah lagi. Tapi setelah dijalani ternyata berat. Ya, yang satu nangis, yang satu ganti pampers, yang satu pengen makan. Kira-kira kalau ibu-ibu tuh, ya, punya anak 3, satu nangis, satu pengen makan, satu ganti pampers, bisa dilakukan enggak ketiganya? Bisa itu ibu-ibu. Ya, iya enggak ibu-ibu? Apa yang dilakukan ibu-ibu? Ganti dulu pampersnya, ya kan? Karena kalau yang enggak diganti pampers, enggak diganti-ganti, masih nangis terus. Ya. Baru kemudian setelah itu kasih makan. Yang satu tidur, yang satu ditemani gitu kan kalau ibu-ibu. Bapak-bapak itu nggak nyampe, Bu, kayak gitu. Ya, untuk urusan-urusan seperti itu memang Allah tidak memberikan itu kepada bapak-bapak. Tapi bapak-bapak itu fitrahnya nyari uang. Bapak-bapak itu fitrahnya nyetir mobil. Bapak-bapak itu fitrahnya naik gunung misalnya. Bapak-bapak itu fitrahnya apa? Apa, Bu? Mancing ya, Masya Allah. Ya, mancing ikan ya. Coba emak-emak suruh mancing ikan, bisa-bisa emak itu nyeblung ke kolamnya, ambil semua saember-embernya gitu ya. Ya, jadi memang bukan fitrah serok ya, Bu ya. Bapak topa kan gemes ya.
mancing ikan, habis itu Bu ya dibeli aja serok sekalian gitu kan kalau mak-mak berpikirnya. Bapak-bapak Masya Allah fitrahnya beda. Ya. Jadi ya ibu-ibu sekali lagi bahwa ternyata Islam itu adalah agama yang mengatur segala sendi kehidupan dengan mempertimbangkan dari segala sudut. Masya Allah. Jadi keren banget lah, Masya Allah. Dan akhirnya nasibnya yang laki-laki itu gimana Bu? Belum selesai ya. Akhirnya menikah. Menikah karena sudah bingung. Iya. Demi anaknya ini, maksudnya anaknya biar ada yang ngurus. Ya, Masya Allah. Nah Bu, coba sebaliknya ya Bu. Kalau ada seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya, rata-rata pada lama nggak bertahan tuh. Lama ya. Tapi seorang suami ditinggal wafat oleh istrinya yang biasanya diladeni makan, diladeni handuknya ini, diladeni bajunya ini, ditinggal oleh belahan hatinya. Sedihnya. Ya kan Bu, bingung mereka. Kalau perempuan kan apa-apa ladenin. Jadi kalaupun pasangan hidupnya sudah meninggal dunia masih bisa hidup gitu, maksudnya masih bisa. Tapi tetap ya Bu, dalam sebuah keluarga itu ya dalam sebuah keluarga yang harus dilakukan adalah kerjasama untuk suami dan istri. Dan teman-teman tahu, ibu-ibu tahu di dalam Islam untuk bab pengasuhan ini adalah bab yang masuk di dalam kitab fikih. Jadi ada tuh khusus Ahkamul Hadhanah. Itu dibahas di dalam kitab fikih. Ahkamul Hadhanah itu yang pernah saya tahu dalam fikih itu sebenarnya pembahasannya setelah Ahkamur Radha'ah. Apa itu Ahkamur Radha'ah? Hukum menyusui. Ya baru setelah itu hadhanah. Tapi ada juga beberapa kitab yang memasukkan ahkamur radha'ah ini, hukum-hukum yang berkaitan dengan menyusui itu dimasukkan ke ahkamul hadhanah. Hukum-hukum mengasuh. Masya Allah. Baik. Nah, tapi di dalam Islam nih ibu-ibu, gini nih, ada syarat dan ketentuannya. Di sini disebutkan kata Rasulullah SAW, seorang anak dari usia baru lahir sampai balik itu hak pengasuhan ada pada diri seorang ibu. Sampai si wanita ini menikah lagi. Nanti ada lagi pengajuan. Selagi wanita ini belum menikah dengan laki-laki lain, maka yang berhak untuk mengasuh adalah ibunya. Baik, di sini disebutkan waqad afta fadilatu Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Al-bin idza kanat saghira aw at-tifli dzakaran wa untha qabla 7 sanawat wa talaqat ummuhu yakunu haqqal hadana laha wa yakunu 'indaha illa idza tazawwajat ajnabiyyan minal mahram wa inna at-tifl yarji ila abi. Lihat ibu-ibu, dalam Islam itu kalau seorang wanita dia menikah, sedangkan misalnya seorang wanita menikah dengan seseorang, kemudian punya anak, oke? Nah, setelah itu suaminya meninggal dunia atau bercerai, berarti anak-anak ini kalau kata Syekh Shalih Fauzan sampai usia 7 tahun masih dalam pengasuhan ibunya. Kecuali ibunya menikah kembali, maka hak pengasuhan dititipkan kepada bapaknya. Tapi nanti dalam pengadilan juga tetap Bu, ya akan ada ditimbang dan dipilah. Nanti bapaknya kerja atau kayak mana. Yang terpenting sebenarnya adalah apakah anak ini keopen atau tidak. Ya, kan ada ya ibu-ibu yang bapaknya bekerja dari pagi sampai menjelang maghrib. Sedangkan anaknya nggak ada yang megang. Biasanya kalau seperti itu nanti dikembalikan kepada ibunya. Ya, baik. Tapi dalam Islam yang seharusnya diperhatikan kalau si wanita ini sudah menikah dengan laki-laki ajnabi, dengan laki-laki asing, maka dalam Islam yang namanya pengasuhan dikembalikan kepada bapaknya. Baik, kemudian setelah marhalah yang kedua adalah ketika anak-anak ini sudah balik, maka hak pengasuhan diberikan kepada bapaknya. Karena di dalam Islam itu yang namanya anak kalau sudah balik sebenarnya harus sudah bisa mengurusi dirinya sendiri, Bu. Betul. Di Indonesia itu sekarang usia balik sudah lebih cepat. Saya pernah berjumpa dengan kawan anaknya kelas 3 SD. Usia berapa tuh? 9.
10 itu sudah haid, berarti sudah balik. Ibu-ibu di sini baliknya kapan coba? SMP kan rata-rata normal. Mau lulus, malah mau lulus. Masya Allah. Mau lulus SMP baru haid, Bu. Masya Allah. Ada nggak di sini ibu-ibu yang haidnya kelas 3 SD? Nggak ada ya? Sekarang banyak ya, Bu. Itu teman anak saya, makanya saya ini insya Allah kabarnya sikoh, bukan kila wakol. Temennya anak saya itu kelas 3 SD sudah haid. Bayangkan. Jadi teman-teman yang punya anak laki-laki nih, jangan sampai kita menganggap remeh. Oh, anakku yo masih SD kok belum SMP, mesti belum balik. Bisa jadi baliknya lebih cepat. Ya. Dan bukan hanya tandanya bukan hanya suara loh ibu-ibu. Kan kadang ibu-ibu bilang gini, kayaknya kok suaramu kok tambah besar, berarti udah balik ya. Enggak, tetap bukan suara yang dijadikan patokan, tapi mimpi basah. Tanyalah, ya. Kalau masya Allah ya, ini yang paling masya Allah beruntung adalah para anak yang punya sosok entah itu ustadz ataupun seorang laki-laki atau ayah yang peduli dengan masalah balik ini, masya Allah. Dan itu memang idealnya disampaikan oleh kaum laki-laki, karena mereka yang merasakan. Kalau wanita idealnya untuk masalah balik atau masalah datangnya haid itu disampaikan oleh kita sebagai ibunya. Karena kita yang merasakan. Kan bingung Bu kalau kebalik-balik kan Bu. Laki-laki nggak pernah merasakan bagaimana itu haid. Makanya saya pernah mendapatkan curhatan dari suami. Katanya istriku mau nggak kalau misalnya istriku membahas masalah haid. Jadi Ustadz ini nih mengajarkan kepada para jamaah fikih. Pas di bab haid tuh beliau nggak mau mengisi. Ya, nanti khawatir ada pertanyaan-pertanyaan dari kaum wanita yang beliau aja belum pernah mengalami. Apalagi kan sekarang haid itu tidak seperti dulu Bu. Kita itu kan haid biasanya teratur ya Bu. 7 hari, 6 hari, 8 hari. Sekarang beriring dengan berkembangnya yang namanya KB, yang namanya makanan, yang namanya tontonan, itu kadang siklus haid sudah nggak mulai teratur. Ya. Dan ini yang kadang banyak ditanyakan oleh kaum wanita. Nah, Ustadz itu udah mundur duluan. Dah, kalau untuk bab haid, nifas, darah, perdarahan itu, ya, mending Ustadz aja yang nyampein katanya ya, masya Allah. Jadi penting untuk kita belajar kembali tentang masalah haid, karena nanti sangkut pautnya adalah menerangkan kepada anak-anak kita. Baik. Nah, yang kedua adalah bulug ya. Bulug itu berarti sudah balik. Maka hak pengasuhan ada pada diri seorang ayah. Nah, kalau misalnya gini, di sini ada wa maslahatus shaghir fi i'tiqadina mas'ala waqa'i takunu khadina lis-salata muhkamatil mawdu' taqdiriyah. La mu'aqib ala taqdiriyah illa sultanut tamyiz wa nahnu nansahul mutaqadin daiman fi mas'alatil hadanah. Kata Syekh, kalau nggak ketemu jalannya, misalnya gontok-gontokan nih antara ibu dan bapak. Kata bapaknya, anaknya ikut saya. Kata ibunya, anaknya ikut saya. Ibu-ibu pernah ingat enggak? Ada kisah Salamah. Pernah ingat? Salamah itu anaknya Abu Salamah dan anaknya Ummu Salamah. Ya Ustazah kan namanya Salamah ya. Jadi anak ibunya namanya, bapaknya Abu Salamah, ibunya namanya Ummu Salamah. Siapa mereka ibu-ibu? Ya. Sahabiyah dan sahabi. Masya Allah. Ini Ummu Salamah dan Abu Salamah ini, masya Allah ibu-ibu, awalnya itu mereka itu masya Allah pasangan yang sangat-sangat romantis. Pasangan yang ketika berhijrah ke Habasyah mereka berhijrah. Ketika mereka harus berjuang bersama. Masya Allah suatu hari Abu Salamah nih ya mengabarkan kepada keluarganya Ummu Salamah kalau beliau mau hijrah ke Madinah. Maka seketika itu juga keluarganya Ummu Salamah tidak memperbolehkan Ummu Salamah untuk berhijrah ke Madinah. Karena memang waktu itu ya ibu-ibu, Abu Salamah itu termasuk orang yang pertama berhijrah sebelum Rasulullah berhijrah. Maksudnya sebelum kedatangan Rasulullah tuh Abu Salamah udah berangkat duluan. Membuka apa bahasannya ibu? Bukan kalau ada alas tuh babat alas. Nah, iya, relawan pertama katanya ya. Volunteer. Coba ibu-ibu bayangin, ibu-ibu punya anak perempuan.
diajak sama suaminya ke sebuah hutan yang nggak ada di situ manusia. Kira-kira ibu-ibu ketar-ketir enggak? Hah? Ya, ada manusia tapi maksudnya belum, kan waktu itu ada Yahudi aja, Yahudi sama orang-orang yang memang belum mengenal Islam. Itu kan ketar-ketir. Maka keluarganya Ummu Salamah juga begitu. Gak mengizinkan Ummu Salamah dan Salamah ikut dengan bapaknya. Yang terjadi apa, Bu? Dalam riwayat tuh saya pernah baca ya dalam kitab Sirah, gontok-gontokan tuh rebutan Salamah, akhirnya tangannya Salamah putus. Dan itu terjadi. Coba bayangkan ya. Iya, betul. Dan itu akhirnya ibu-ibu ya, Ummu Salamah itu bersedih saking cintanya kepada Abu Salamah. Ummu Salamah tiap hari itu pergi ke tempat di mana beliau berpisah dengan Abu Salamah. Pergi pagi, pulang sore, terus saja begitu. Sampai akhirnya luluhlah hati keluarganya Ummu Salamah. Coba Bu, orang sudah saling mencintai, suami istri dipisah gitu loh. Sedih kan Bu? Nah, akhirnya apa? Yang terjadi, Ummu Salamah pun bisa menyusul kekasihnya gitu ya. Bisa menyusul belahan jiwanya ikut ke kota Madinah. Masya Allah. Dan di sini kita bisa mengambil ibrah bahwa sejatinya yang namanya keluarga besar, yang namanya ibu mertua, yang namanya kita sebagai orang tua hendaklah tidak terlalu ikut campur dalam rumah tangga anak-anak. Kan kasihan toh Bu, kalau sampai kita terlalu ikut campur, akhirnya mereka bingung karena kita terlalu berikut campur. Masya Allah. Ya baik. Kemudian ibu-ibu, kalau terjadi terjadi gontok-gontokan itu, maka dalam Islam perkaranya dimajukan ke qadhi, ke pengadilan. Ya. Kalau di Indonesia gimana sih, bab asuh itu biasanya langsung ke pengadilan ya? Langsung, ibu ada yang pengalaman di sini punya anak terus hak asuhnya di ibu atau di setelah perceraian misalnya, apakah langsung ke pengadilan atau seperti apa kalau di Indonesia? Ada yang pernah punya pengalaman? Ada? Ibu Arum punya pengalaman? Ada mic Mbak Ustazah, silakan. Coba kita dengar. Saya tidak tahu kalau di Indonesia seperti apa. Boleh cerita. Ini insya Allah kita jadi ibrah ya ibu-ibu ya. Jadikan ibrah. Silakan Bu Arum. Ya, dulu pada waktu perpisahan kami dengan mantan suami, itu anak-anak ke saya umumnya. Oh, Masya Allah. Anak-anak usianya berapa? Sekarang, dulu saya berpisah dengan beliau itu anak-anak yang gede baru kelas, masih kecil semua sih ya, kelas SD sama SD kelas 4 sama TK ya. Terus sekarang alhamdulillah yang besar itu sekarang sudah kerja, sudah kerja ya, kelahiran tahun 95, yang kecil itu sudah di Sempro ya, seminar proposal di pariwisata UGM. Masya Allah tahun ini selesai ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Saya mengasuh kedua anak saya itu 18 tahun. Masya Allah. Sendiri ya. Alhamdulillah sekarang sudah dapat ganti. Masya Allah. Bu Arum ini udah dapat ganti. Pak Lurah. Pak Lurah ya. Sama jadi gimana? Alhamdulillah Allah kasih yang lebih baik. Bu Arum, berarti itu langsung ke pengadilan ya Bu kalau kayak gitu. Pada waktu pengadilan agama itu Waktu pas bercerai. kecil ya. Anak masih kecil otomatis ke kami ya, ke saya. Langsung sama pengadilan bilang sama ibu. Sudah nikah lagi. Ya, Oh, ya, enggak, maksud saya sama pihak pengadilan langsung diserahkan ke ibu gitu. Iya. Oh. Iya. Tanpa saya menggugat uang gono gini dan lain-lain semua tak bawa pulang ke Jogja. Masya Allah. Allah pasti kasih rezeki ya buat ngasih makan anak saya cuma yakin seperti itu. Dan Masya Allah. Allah selalu memberikan rezeki yang halal insya Allah buat anak-anak. Masya Allah. Sudah selesai kuliah, sudah kerja, sekarang yang gede, yang kecil sudah kerja sambil menyelesaikan semua proposalnya. Moga-moga tahun ini kelar. Amin. Semoga Allah mudahkan. Sejak berpisah dengan ayah kandungnya, anak-anak pernah jumpa nggak? Belakangan ini pernah. Jadi sekarang beliau sakit-sakitan, urus sakitnya ke luar negeri, wirawiri yang ngurus anak saya. Masya Allah. Iya Bu, betul. Ya, di IL itu wirawiri itu yang ngurus anak saya karena anaknya sana kerucil. Masya Allah. Saya kan udah besar ya, udah kerja, jadi bisa ngurus bapaknya yang dulu menyanyiakan anak-anaknya. Ya. Tapi tetap Ibu Arum harus memberikan motivasi kepada anak-anak. Nah, Allah itu maha baik.
Ya, Allah itu maha baik. Walaupun engkau pernah mungkin, bapak pernah melakukan khilaf, tetap kita harus berbuat baik kepada orang tua. Semoga dengan ini ibu-ibu kita bisa mendapatkan pahala jariyahnya. Jangan sampai ada seorang istri, seorang ibu yang terlalu sudah sakit hati kepada mantan suaminya, kemudian berkata kepada anaknya, "Wis lek, ora usah ketemu bapakmu. Loh, bapakmu kayak gini dulu begini. Itu secara tidak disadari dia telah mengajarkan dosa jariyah kepada anak-anaknya. Jadi tetap yang namanya kita sebagai muslimah, tetap kita harus memotivasi anak kita untuk tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kehidupan Bu Arum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anaknya anak-anak yang salih dan kelak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa ketika anak itu sudah balik, maka boleh bagi si anak untuk menentukan pilihannya. Apakah mau hidup dengan ayah atau dengan ibunya? Kalau tadi kan Syekh Fauzan mengatakan kalau anak sudah balik, maka hak pengasuhan kepada siapa? Ayah. Tapi kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih bijak, ya. Beliau mengatakan anak itu boleh memilih mau ikut ayah atau ibu. Baik. Kemudian beliau mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwa hendaklah seorang qadhi mampu melihat mana yang terbaik untuk anak ini. Apakah hidup dengan ayahnya atau ibunya, tergantung bahaya yang paling sedikit diambil. Maksudnya tergantung manfaat yang banyak untuk anak tersebut, maka diberikan kepada orang yang mampu memberikan manfaat kepada anaknya. Kalau ibunya ini bisa mengasuh dengan baik, kasih ke ibunya. Kalau ternyata bapaknya ketika mengasuh anaknya malah justru membahayakan anaknya, jangan dikasih. Jadi qadhi itu berat, berat. Hakim di Indonesia itu, Bu, mereka itu kalau kita ini hakim di Indonesia ini, ibu-ibu paham enggak siapa di sini yang pernah jadi hakim? Itu kan kayaknya cuma dinilai dari kelulusan ya, dari dia S1 apa S2 selesai jadi hakim gitu ya, Bu. Kalau di Timur Tengah enggak. Hakim itu berat. Pertama, di antara syaratnya hafal Quran. Kedua, di antara syaratnya dia paham ilmu agama. Dan hakim itu ibu-ibu, nih, ibu-ibu kalau mau punya cita-cita ya untuk anaknya, kalau bisa jangan jadi hakim. Kenapa? Karena bisa jadi zaman sekarang itu hakim itu disuap. Ya, hakim itu disuap. Masya Allah. Jadi di Indonesia itu Masya Allah sedih rasanya ya, Bu ya. Banyak sekali sesuatu itu bisa dibeli dengan uang, ya. Dan saya menasihati diri saya dan teman-teman, seberapapun besar kesalahan seorang pemimpin, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mendoakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri para pemimpin kita istri-istri yang salihah, sebagaimana ibu-ibu semuanya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan pemimpin di Indonesia ini, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Syuaib an Abi an Jaddi an Abdullah bin Amrin anna imra'atan qalat. Dari Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya. Masya Allah. Ini tiga-tiganya generasinya generasi bagus nih. Coba kakeknya, anaknya, cucunya. Lihat. Dan ibu-ibu tahu Allah itu zat yang maha baik. Tolong dicatat baik-baik. Kalau anaknya ibu-ibu pengen mencintai ilmu, jadi ahlul ilm, jadi ahlul Quran, maka mulailah dari kita sendiri dulu. Saya banyak menemukan orang yang ahli ilmu, ahli Quran itu ternyata bapaknya, kakeknya juga sama. Orang yang berilmu dan orang yang dia pandai dalam Al-Quran. Jadi Masya Allah ya teman-teman, tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita pengen anak cucu kita ahlul Quran, maka mulai dari dalam diri kita. Kalau kita pengen anak cucu kita mencintai ilmu, ahli ilm,
maka mulai dari dalam diri kita. Maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan menjadikan keturunannya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Kesalihan orang tua itu akan berdampak pada diri anak-anak. Baik. Anna imra'atan qalat. Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW. Nah, dalam sebuah kaidah ibu-ibu, kalau disebutkan imro'ah, berarti ini wanitanya umum, tidak disebutkan namanya. Ya, kecuali kalau misalnya Ja'at Sofiyah, misalnya ya, telah datang Sofiyah, berarti yang dimaksud adalah Sofiyah. Telah datang Aisyah, maka yang dimaksud adalah Aisyah. Tapi kalau di sini imro'ah, maka di sini tidak usah kita cari namanya siapa. Beliau berkata, ya Rasulullah, Masya Allah ini pemberani ya. Ya Rasulullah, inna bni hadha kana fi batni lahu wi'a. Masya Allah. Ibu-ibu lihat, dari pertanyaan yang diajukan oleh wanita ini, maka ini menunjukkan wanita ini cerdas. Beliau berupaya untuk mengingatkan kembali bahwa sejatinya beliau pernah mengandung anak di dalam rahimnya. Masya Allah. Wasadyilahu siqaan. Dan ini loh ya Rasulullah, susuku ini pernah memberikan ASI kepada anakku. Masya Allah ya ibu-ibu. Dan ibu-ibu tahu, yang namanya laki-laki itu tidak diberikan fitrah menyusui, tidak diberikan fitrah mengandung. Hanya perempuan yang punya. Ya. Jadi kalau ada zaman sekarang laki-laki yang pura-pura mengandung, pura-pura melahirkan, gak ada yang kuat. Pernah kan ibu-ibu pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak? Di sebuah tayangan betul, ada laki-laki tapi bukan orang Indonesia. Laki-laki dua tuh lagi lomba kuat-kuatan melahirkan. Jadi pakai nggak tahu tuh pakai alat-alat, dan dua-duanya nggak ada yang menang, nggak kuat. Iya. Tapi subhanallah, Allah itu zat yang maha baik. Perempuan itu lemah, ya. Tapi ketika mengandung, menyusui, melahirkan, Allah kasih kekuatan. Ada nggak ibu-ibu kita itu yang kapok melahirkan? Kan tidak ada. Ada nggak yang kapok mengandung? Nggak ada. Nggak ada kan Bu? Kita pengen melahirkan, pengen mengandung. Masya Allah. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita syukuri. Kemudian di sini wahijri lahu hiwaun. Dan ini dia. Dia anakku itu berada di dalam rumahku. Maksudnya pernah diasuh oleh seorang ibu. Masya Allah ya. Dan ibu-ibu tahu yang namanya pengasuhan itu nggak sekedar cuman mengasuh. Tapi kita seorang ibu hendaklah memiliki ilmu, termasuk di dalamnya bagaimana tumbuh kembang anak. Wah itu penting banget itu. Bu, saya itu pernah jumpa dengan wali murid yang qadarullah anaknya itu baru terdeteksi autis setelah masuk ke sekolah kami. Awalnya enggak tahu ibunya. Justru kami yang akhirnya ngeh, loh ini anak kenapa ya? Kalau teman-temannya lagi main, dia maunya sendiri gitu. Mainan sendiri. Terus kalau misalnya mau nyapa temennya itu, kalau orang yang normal, anak-anak normal kan, gitu ya. Dia tuh mukul, bluk gitu. Nanti setelah ditanya sebenarnya dia pengen berteman gitu. Nah, pernah lagi saking kerasnya itu temennya jatuh gitu ya. Dan temannya yang jatuh itu orang tuanya ngadu ke kami ya. Bikin masalah heboh gitu ya. Dan kami meminta kepada orang tua untuk membawa ke dokter tumbuh kembang anak. Nah, ini pengasuhan termasuk. Setelah dicek ternyata ada beliau itu terkena anaknya itu autis, tapi walillahilham masih bisa diterapi. Coba Bu, lihat. Jadi kita itu tanggung jawabnya besar. Makanya di antara ilmu yang harus kita miliki adalah ilmu tentang bagaimana tumbuh kembang anak-anak. Ya. Ibu-ibu, di antara pertanyaan yang nanti akan ditanya oleh dokter tumbuh kembang kepada kita itu, maka pertanyaannya di antaranya begini. Coba ibu-ibu ingat enggak anaknya panjenengan dulu merangkak napa mboten? Tenan. Semua merangkak. Ada enggak ibu yang bilang enggak tahu Dok, lupa gitu ya. Ngesot. Ternyata ya karena saya pernah membawa anak saya ke dokter tumbuh kembang, ternyata dampaknya kalau anak itu enggak merangkak berarti ada sesuatu yang kurang gitu ya. Yang harus diberikan stimulasi. Ya, itu sampai segitunya loh ibu-ibu. Jadi kita itu kalau mengasuh anak butuh ilmu. Kalau memang kita nggak punya ilmunya, ya kita bawa ke ahlinya. Ya. Dan sekarang itu banyak anak-anak yang speech delay. Tahu speech delay nggak?
terlambat bicara. Kenapa ibu-ibu penyebabnya? Jangan salahkan anaknya dulu. Ibunya sibuk HP-an. Jadinya nggak ada yang mengajak bicara anak-anak. Dan itu juga terjadi di tempat kami. Ada anak tuh kalau bicara tuh diem aja. Nah, ayo bicara, ditalkin sama ustadzanya baru bicara. Nah, gimana kabarnya? Tolong dijawab baik. Gitu. Ada tuh. Dan itu kalau kita periksakan ke dokter tumbuh kembang itu penyakit. Maksud bukan penyakit apa ya? Bukan penyakit namanya. Ya adanya keterlambatan yang harus diterapi. Terapinya itu ibu-ibu tahu terapinya itu nggak 1 bulan 2 bulan loh Bu, lama itu. Jadi saya berpesan kepada ibu-ibu semuanya yang diberikan amanah anak-anak, yuk bismillah kita belajar kembali tentang bab pengasuhan ini karena ini adalah tanggung jawab kita di akhirat nanti. Ya, tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya anak-anak itu diperhatikan masalah makanannya. Kan sekarang yang lagi banyak dianjurkan oleh pemerintah itu agar anak tidak stunting itu ya. Ini juga kekeliruan orang tua. Jadi bagaimana cara orang tua itu belajar semuanya. Bukan dari makanan tapi juga dari tumbuh kembang anak. Baik. Kemudian di sini wa inna abahu talaqani, dan ayahnya anak ini telah menceraikanku. Wa arada an yantazi'ahu minni. Ya Allah, ini suaminya nggak tahu ini ya, nggak tahu diri ya. Dan suaminya ini dia pengen membawa anaknya ya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah ya Rasulullah ini Masya Allah memberikan solusi. Apa kata beliau? Anti ahaqqu bihi malam tankihi. Kamu lebih berhak untuk mengasuhnya selagi engkau belum menikah. Dan ini ibu-ibu tolong diperhatikan, kalau bab pengasuhan jangan berebut dengan para calon mantan suami ya. Karena memang yang namanya pengasuhan ini perlu ilmu. Dan yang kedua yang ingin saya share di sini ibu-ibu, bagi teman-teman yang memiliki anak-anak asuh ya, misalnya si anak ini akhirnya memiliki bapak tiri ya, maka hendaklah bisa bekerja sama antara kita sebagai istri dengan suami barunya. Jadi dari awal itu sudah ada kesepakatan, anakmu yo anakku, anakku yo anakmu. Paham dah ibu-ibu? Kan biasanya kalau suami istri itu bawa dua-duanya tuh. Ada yang anak-anak bawaan suami, ada anak-anak yang bawaan istri. Maka dari awal tuh harus disepakati bahwa ini tuh anak kita bareng-bareng ya. Anakku yo anak, anakmu yo anakku. Anakku yo tolong dianggap jadi anakmu. Karena saya pernah dengar sebuah peristiwa yang kasihan. Jadi si istri ini punya anak. Nah, menikah dengan seorang laki-laki yang nggak bawa anak ya. Apa yang terjadi ibu-ibu? Suami istri ini akhirnya meninggalkan anaknya dengan neneknya di kampung. Betul. Dan suami istri ini bekerja di sebuah kota besar dan akhirnya yang terjadi anak-anaknya nggak keurus. Ya. Padahal yang namanya nenek ya itu sudah sepuh, tidak lagi berhak untuk mengasuh cucunya. Ya. Dan ini kejadian ibu-ibu banyak ya di antara para orang tua yang akhirnya menelantarkan anaknya, padahal sebenarnya anak ini butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan yakinlah kalau suami istri itu sudah sepakat dari awal mengasuh buah hatinya dengan penuh cinta, maka Allah Azza wa Jalla akan menolong keduanya. Saya tuh pernah juga menemukan seorang jamaah yang cerita ke saya, Ustazah, saya punya bapak kandung dan saya punya bapak tiri. Masya Allah Ustazah, yang terjadi bapak tiri saya tuh lebih sayang kepada saya. Dan akhirnya si anak ini kalau disuruh milih tinggal sama bapak tiri atau bapak kandung, milihnya dengan bapak tiri. Ya, karena memang bapak tirinya sudah berlaku baik kepada anaknya. Dan yang namanya balasan itu sesuai dengan amal. Jadi jangan sampai ya ibu-ibu, kalau nanti punya suami, ibu-ibu yang saat ini mungkin diberikan oleh Allah ujian ya untuk berpisah dengan suaminya, maka pesan saya tolong disepakati dari awal kalau mau mengasuh bersama ya. Kalaulah yang nanti dinikahi oleh teman-teman punya anak dari istri yang dulu, maka jadikan anaknya suami kita itu
sebagaimana kita mengasihi anak kandung kita. Insya Allah kalau dua-duanya sudah paham, insya Allah pernikahan itu akan berjalan lancar, keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semuanya keluarga-keluarga yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya suami-suami yang salih, dan semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di dalam syurganya. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan tadi saya ada yang terlupa sedikit untuk anak adopsi. Ya, ini juga ingin saya jelaskan, ibu-ibu yang mengadopsi anak mohon dengan sangat diberitahukan kepada anak-anaknya kalau sudah balik untuk tidak lagi bersalaman dengan bapak atau dengan suami kita kalau memang itu bukan mahram. Ya. Kenapa? Karena yang namanya bukan mahram, maka diantaranya tidak boleh bersalaman. Saya itu pernah ketemu sama akhwat sama jamaah di Mangkuyudan, tapi udah lama. Kemarin ketemu lagi sama jamaah. Masalah anak adopsi ini, anak angkat, ya. Dan itu muskilah, masalah yang besar ketika suami istri ini tidak mau berterus terang kepada anak adopsinya bahwa diri mereka itu bukan ayah atau ibu kandungnya. Hati-hati Bu. Kita itu wajib memberitahu kepada anak angkat, ya, bahwa sebenarnya kita bukan ayah atau ibu kandungnya. Karena ini nanti berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan muamalah setiap hari. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu yang ingin mengangkat anak, tolong kalau mau ngangkat anak, kalau anaknya perempuan, pastikan itu keponakannya suami kita. Kalau anaknya laki-laki yang mau diangkat, pastikan itu ponakan kita. Kenapa Bu? Biar nanti kalau sudah besar jadi mahram. Ya. Kalau ibu ngangkat bayi, tapi kan kalau nggak punya anak, gimana ya? Atau ibu-ibu lagi nyusuin, misalnya ya, ibu-ibu lagi nyusuin, mau ngangkat anak lagi. Atau misalnya ada anak yang ditinggal oleh orang tuanya, oleh ibunya meninggal dunia, kita diminta untuk mengasuh. Maka ibu lagi nyusuin, susuin lagi yang dititipkan disusuin. Ya. Kenapa? Biar jadi mahram untuk suaminya ibu. Jadi tidak apa-apa, lebih baik dari awal itu sudah kita tata daripada nanti sudah besar malah jadi muskilah atau jadi masalah di kemudian hari. Begitu ya Bu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk untuk tetap berpegang teguh dengan agama yang mulia, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan milik saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.